langsung saja saya akan mengundang manajer corporate dari Komuter Line. Komuter Line adalah sebuah perusahaan yang mengurus tentang kereta api tersebut dan rel tersebut. Ini adalah Eva Hairunisa. Silakan Mbak Eva. Jadi Komuter Line ini adalah company yang kita adalah operator dari KRL Komuter Line. Oke, silakan duduk Eva. Mungkin saya tanya langsung aja, menurut Anda siapa yang salah ya? Siapa yang salah? Ya. Kalau bicara siapa yang salah, artinya itu harus berdasarkan dari hasil penyelidikan. Ya. Dan sampai saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Jadi tunggu hasil penyelidikan. Tunggu hasil penyelidikan. Oke. Jadi biarkan digantung saja dulu ya. Ini bukan masalah gantung-menggantung, tapi kalau bicara siapa yang salah, artinya kan kita harus tahu kronologisnya harus jelas, ya kan? Kemudian kita lihat polisi sedang bekerja, kita tidak bisa menjustifikasi siapa yang salah, karena harus jelas semuanya. Apa di setiap rel kereta tuh nggak ada CCTV ya? CCTV untuk apa? Untuk melihat kejadian-kejadian. Sebenarnya harus konteks yang harus dipahami adalah jalur kereta api itu tidak boleh bersimpangan sebidang dengan kendaraan. Jadi di sini kereta api jalurnya dia memang sudah jalan sesuai dengan jalurnya. Artinya dia tidak bisa dia belok ke kiri atau belok ke kanan. Nah, kemudian bagaimana dengan kendaraan lainnya? Terus dibuatkan flyover ataupun underpass. Jadi kita harus berpikir lebih jauh lagi ya. Artinya kenapa ini kemudian bahayanya perlintasan sebidang yang sering kali kami ungkapkan ya, terutama ketika ada kecelakaan, ini salah satunya. Ya, jadi tapi ini kan kalau untuk membuat berbahaya. flyover kan butuh waktu yang lama kan? Loh, itu tentu harus diselesaikan. Artinya memang membutuhkan waktu lama, tapi kami dari PT Kereta Api pun sudah melakukan usaha membuatkan perlintasan dan juga membuatkan pos penjagaan. Mungkin kalau Anda bisa baca Undang-Undang 22, Undang-Undang Lalu Lintas, jadi pintu perlintasan dan juga gardu yang kami buat itu hanya opsional. Jadi secara undang-undang itu yang perlu adalah rambu-rambu. Nah, di pintu perlintasan mungkin kalau Anda ke Ibu tahu ya Bu ya, ada tanda cross kuning. Ya, ketika kita ambil tim, kita pasti tahu rambu-rambu ya. Nah, ketika cross kuning di jalan kereta api, itu semua kendaraan harus berhenti. Berhenti, lihat kiri kanan dulu, baru dia jalan seperti itu. Berarti intinya adalah palang tersebut patah, tidak dibetulkan, tidak salah ya, karena memang tidak ada di undang-undang ya. Betul, dan memang sebenarnya seharusnya tidak boleh ada perlintasan sebidang. Konteksnya intinya itu. Jadi itu memang sangat berbahaya dan inilah yang harus segera diselesaikan. Kalau kita kalau bicara begitu buat Anda yang ingin melewat jalur kereta api, lihat dulu kanan kiri gitu, jangan lihat pelang, karena ingat bahwa pelang itu opsional. Jadi kalau pelangnya rusak ya sudah, anggap saja semua pelang rusak lah ya. Kita lihat kanan kiri dulu lah. Ya, karena kalau dikasih pelang juga masih nyelonong kok, jadi gimana? Iya, ya kan? kalau dikasih pelang juga nyelonong. Jadi yang uniknya ya Mas ya. Apalagi nggak dikasih pelang Mbak. Betul. Sampai nyelonong. Jadi itu yang kasihan. Makanya yang kasihan sebenarnya yang kita perlu lihat ini korban, penjaga pelangnya Mas. Iya. Makanya yang melanggar itu nanti ya kita harus tahu kalau misalnya ternyata ada pelanggaran dari siapa, korban udah pasti kasihan. Tapi lebih kasihan lagi kalau misalnya yang sudah menjaga pelang, dia tidak salah, kemudian dicari-cari kesalahannya, itu jauh lebih kasihan menurut saya. Tapi kami tidak ada yang menyalahkan. Tidak, itu. saya hanya mengungkapkan misalnya ada konteks. Oh misalnya, itu. ya misalnya itu misalnya. Soalnya kita nggak ada yang nyalain dari tadi. Oke, kita nggak bicara misalnya, kita nggak bicara pelang, kejadian udah tabrakan gitu ya. Mau pelang ada, pelang nggak ada, mah kejadian aja tetap ya. Cuman menurut saya pribadi sih, kalau membuat jalur bawah dan sebagainya kan butuh waktu lama gitu ya. Harusnya pernah tidak kepikiran untuk memasang CCTV atau menambahkan penjaga gitu? Mau sampai kapan Mas? Jumlah kendaraan itu kan terus nambah. Kalau sampai kapan sama aja kayak nanya polisi mau sampai kapan jaga di jalan. Ya selesai dong kalau kita nggak melihat, ya kan? Ya kan? Saya nggak ngerti nih. Orang jaga ditanya mau sampai kapan tuh gimana saya jawabnya? Kita mau sampai kapan seperti itu kalau kita tidak berpikir dari dasarnya itu. Kenapa itu berbahaya?
harus dibikin perlintasan sebidang. Ini Enggak, kenapa? pertanyaan saya sebelum itu kenapa tidak ditambah penjaganya, bukan mau sampai Ya kapan? karena memang kita sudah ini ya Mas, mengadakan pelang kereta. Terus kemudian adanya petugas Anda penjagaan. kok kayak merasa disalahkan ya, Itu padahal nggak ada yang sudah- menyalahkan Anda ya? Enggak. Kita sih nggak merasa bersalah. Soalnya iya nggak sih? pertanyaannya gini, pertanyaannya mau masang CCTV, mau masang itu, seolah-olah ini pure kewajiban kereta api. Padahal kan ini ada instansi lain juga, kita harus kerjasama bareng-bareng gitu. Kemudian tidak hanya itu aja, masyarakatnya juga Mbok, kalau penjaganya itu sudah menjaga, tolong dibantu juga penjaganya, ditaati peraturannya. Ini harus semua pihak seperti itu. Memang ada berapa penjaga sih biasanya? Penjaganya dia aplusan Mas, jadi nggak mungkin satu orang itu seharian ya. Jadi kalau jam operasional kereta api sendiri itu dari pagi hari, terus sampai dengan ada yang pukul 12 kalau untuk lintas Bogor Jakarta Kota, kemudian kalau untuk Serpong sendiri masih pukul 12 malam juga, itu biasanya ada 3 shift. Oke, jadi intinya adalah kalau Anda ingin nyebrang, lihat kanan kiri. Itu intinya. Betul. Sama kayak orang tua gue yang ngajarin gue zaman kalau nyebrang lihat kanan kiri gitu ya. Oke. Terus dari kejadian ini juga berarti yang dipelajari apa ya? Yang dipelajari, Dapat pelajaran apa kita gitu? kalau kita, ya kalau kita sih dari komuter lain kita udah, kalau kereta api Kita udah kan kita. menjalankan. Ya yang Kita. kita berarti ya itu aja. Kita belum tahu nih kalau ternyata hasilnya misalnya banyak sih Mas jawabannya ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada pelanggaran ya berarti jangan melanggar, itu aja kan. Nah, terus kemudian instansi yang seharusnya membuat flyover atau underpass itu tolong dipercepat ya kan. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan kalau ada kemauan? Saya yakin bisa. Itu sudah lama loh Mas. Artinya sudah dari puluhan tahun lalu, masa nggak bisa sih diselesaikan buat underpass atau flyover? Buat underpass, buat Atau flyover, atau misalnya saja bisa ada Mas, yang paling berbahaya itu ya Pak ya, jadi di beberapa itu hanya tinggal dibikinkan JPO, jembatan penyeberangan orang. Nah karena ini kan wilayahnya tidak steril, jadi banyak orang-orang melintas di jalur-jalur liar. Tapi kadang ada juga wilayah yang sudah dibuatkan JPO, itu juga nggak mau nyebrang dari JPO. Jadi memang ini banyak sekali ya kaitannya, baik budaya dan perilaku, fasilitasnya sendiri, seperti itu. Kalau dari keretanya sendiri ada yang diperbaiki tidak? Maksudnya dari Anda sendiri gitu. Ini kan dari tadi kan orang-orangnya yang sadar gitu. Mungkin dari perusahaan keretanya sendiri kalau sudah sempurna gitu. Maunya kalau untuk perlintasan. Kalau untuk perlintasan kita kan sudah pasang pintu perlintasan, sudah ada sirene, kemudian sudah ada SOP masinis. Tapi sirene nggak bunyi katanya. Kenapa? Sirene tidak nggak bunyi, Bu. Ya dengan saya mah nggak bunyi, tiba-tiba itu kereta mobil nyebrang udah kasih tanda merah, Ya. kereta Itu kenapa dikasih tanda merah? Jadi gini. udah pintu- masinis kasih menjaga bendera, itu, bendera merah turun, kan? iya, bendera Karena merah. truknya udah terlanjur iya masuk. termasuk iya, Jadi- jadi macet di tengah, Betul, macet kereta di tengah, lewat. Jadi kalau keretanya sendiri udah pakai ini ya, jadi memang ada peraturannya ya, beberapa meter sebelum Iya. pintu perlintasan itu harus dibunyikan klakson. iya Ibu suka dengar klaksonnya kan? iya ada tiap hari Ya, di situ. dan itu memang crowded seperti itu ada ya tiap hari ya dibunyikan tiap hari. klaksonnya. Itu kenapa kemarin tiba-tiba nggak ada suara itu? Tapi pintu palangnya tertutup apa? Ya karena pintu palangnya nggak Kan sampai pintu palang nggak panjang. penting Mbak tadi katanya. Kenapa? Iya. Anda mengatakan pintu palang itu opsional, jadi Anda nggak usah nanya ketutup apa enggak dong. Oke. Nggak apa-apa, nggak maksudnya kalau udah ada ya harus di ini kok. Kalau Nggak ada, udah tabrakan, kalau kita udah nggak rusak dari ngadain dulu. nggak rusak kok. Nggak rusak kok. Jadi nggak rusak. Artinya gini loh ya, tidak ada keharusan. Jadi gini, kalau misalnya Tunggu, itu memang palangnya tidak rusak. tidak rusak, karena Rusak memang nggak? ketika dia mau Ya. menutup, Tinggal sepotong. Oh, tinggal sepotong tuh nggak rusak? Itu ketabrak. Nah, tinggal jadi gini Pak, jadi kan Anda kalau Nggak rusak, cuman cuil gitu ya. Bukan. Jadi gini enaknya kita ini ke lokasi, karena kalau nggak ke lokasi nggak tahu apa-apa. Tadi saya siap Udah, kita udah ke lokasi. Nggak mungkin, coba pasang gambaran saya berani taruhan. Ada? Kita Ayo udah ke lokasi. silakan. Nggak ada, Silakan. tadi udah tayang tadi. Pasang, saya tadi di lokasi kok. Kita Itu di pintu lokasi palang. tadi, Mbak. Ayo, mana pasang? Nah, episode 1 kan Anda telat datangnya Mbak. Ya. Jadi gini Mbak, ya. Anu Jadi tadi udah di lokasi, udah ditayangin kan? terus Oh. pintu palangnya patah. Apa? Pintu palangnya patah atau enggak?
Patah enggak? Patah atau enggak? Patah atau tidak? Hanya sepotong. Enggak, itu patah atau tidak saya tanya. Tanya ibunya, saksi matanya. Patah apa enggak, Bu? Enggak panjang. Iya, kalau palang pintu kan memang jadi nggak bisa memanjang sampai ujung. Enggak, soalnya Karena udah pernah nggak ada ketabrak sama batasannya. mobil. Apanya? Palangnya udah pernah ditabrak sama mobil Iya, katanya. berarti ada yang melanggar juga ya, Bu Iya. ya. Karena berarti di palang pun juga percuma ya, ditabrak iya, juga. ya. motor kayak Iya, apa. oke, Susah. nyelonong juga ya, Bu. Iya. Susah Udah ya. ditutup juga tetep nyelonong. Jadi lingkaran Iya. lingkaran aja ya, Bu ya, dipasang palang juga percuma, ya kan? Iya. Dipanjangin juga percuma kan? Iya. Enggak kan pertanyaan Anda tadi patah apa tidak? Kalau patah apa tidak, menurut saksi mata sudah pernah tabrakan dari 2 bulan Karena yang tadi lalu. kita di lokasi, jadi itu tadi kita lihat palang. Nah ini palang kan bisa kelihatan, bagian ujungnya ini tidak patah ya. Ini Itu- tidak patah. Jadi Bu, patah tidak Bu? Mana? Tuh. Tapi sih sebenarnya, jadi nggak penting ya berkutat di palang ini patah atau tidak, Ya, ya kan? emang bukan Nggak, tanggung menurut jawabnya ya. saya itu ya, apapun itu, yang terpenting di sini adalah buat saya ya, kita dari kereta api nih kita juga kalau masinis itu sudah menjalankan SOP. Kemudian pengguna jasa itu juga seharusnya kendaraan itu kalau sudah ada tanda rambu-rambu ya sebaiknya itu berhati-hati ya, tidak memaksakan untuk melintas meskipun pintunya belum menutup total. Oke, menurut data PT Kereta Api Indonesia PT KAI saat ini terdapat 506 perlintasan di Jabodetabek, 186 resmi dan dijaga, 123 resmi tapi tidak dijaga dan 197 ilegal. Ini adalah sumber dari Harian Kompas. Ya, Nah, itu memang ada yang tidak resmi ya berarti ya. banyak yang resmi yang nggak resmi itu. Jadi sebenarnya gini, kalau perlintasan sebidang itu sebenarnya bukan tanggung jawab dari PT Kereta Api ya untuk membuatkan fasilitas untuk kendaraan ataupun orang jalannya seperti itu. Jadi masalah resmi atau tidak resmi saya rasa bisa ditanyakan ke Pemda ya. Oke. Nanti kita akan undang Pemdanya kalau begitu. Mudah-mudahan tidak telat lagi. Nah, mungkin balik-balik lagi adalah di masyarakatnya semua ya. Kalau kita melihat dari sini kan akhirnya memang masyarakatnya yang harus berhati-hati ya. Jadi dari masyarakatnya harus berhati-hati dimanapun itu, jangan melanggar lalu lintas, lihat kanan, lihat kiri sebelum lewat ke kereta api. Biar bagaimanapun mau ada palang, mau Anda sudah tahu bahwa palang itu sebenarnya bukan tanggung jawab dari kereta, sirene bukan tanggung jawab dari kereta, hanya pelang kuning saja yang tanggung jawab dari kereta. Jadi jangan mengandalkan palang dan sebagainya, saya juga baru tahu soalnya. Jadi tugasnya ada sebalik lagi adalah dari masyarakatnya, lihat kanan kiri dulu, cek dulu ada kereta apa tidak, baru melintas. Nah, ini adalah undang-undang yang untuk yang melewati perlintasan, setiap pelanggar pintu perlintasan dapat dikenakan pidana 3 bulan penjara, mengemudikan kendaraan bermotor pada lintasan antar kereta api dan jalan tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup. Nah ini undang-undangnya nih, ada palang pintu kereta nih. Mana tuh? Itu. Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tuh, ya. pasal 296. Tadi Anda bilang pasal berapa yang nggak perlu ada, bukan tanggung jawabnya? Pasal 22 2009. Nah, ini pasal 296, pasal 114. Ketika sinyal sudah Di berbunyi, palang kereta api sudah mulai ditutup. Coba cari pasalnya bahwa PT Kereta Api harus memasang pintu kereta api ataupun palang kereta api. Nggak ada itu ya? Nggak ada. Oke, berarti undang-undang ini salah. Undang-undangnya nggak salah, tapi ketika disediakan opsionalnya yaitu harusnya ada stepnya. Jadi ketika itu PT Kereta Api sudah menyediakan, ya jadi kalau udah ada rambu-rambunya mohon dipatuhi. Oke, Itu jadi aja sih. ikuti rambu-rambunya kalau sudah disediakan. Kalau tidak disediakan, tetap tengok kanan, tengok kiri. Karena Kalau ada enggak, rambu-rambu yang dari Depoknya itu ada. Ada ya? Yang tanda silang kuning ya, itu ada 2 ya Bu ya. Di lokasi ada sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada. Oke, ya itulah balik-balik lagi. Ingat seperti tadi saya katakan bahwa tetap melewati lintasan kereta api Anda harus tengok kanan, tengok kiri dulu ya, supaya tidak terjadi kecelakaan seperti ini. Pak Suroyo, Anda katanya ingin bicara, Ya, mewakilkan. ini yang paling penting kehadiran saya, Mas Dedi. Yang pertama, atas nama keluarga, kami menerima semua ini sebagai sebuah takdir. Karena minggu semua pasti akan kembali kepada kehadirannya. Mungkin minggu depan Mas-mas bisa juga dipanggil, lusa bisa saya dipanggil, besok Mas Dedi juga bisa dipanggil, alam lah itu.
Artinya kita semua tidak tahu. Mudah-mudahan kita masih minta grasi kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita masih bisa diperpanjang Ya, umur kita. ya, itu benar tuh ya. Siapapun tidak ada yang tahu siapa yang dipanggil. Tapi kalau Bapak mau duluan, monggo Pak. Tidak apa-apa. Ya, kalau saya alhamdulillah hari ini pun kapanpun sudah siap Mas Dedi. Oh. Kelihatannya Mas Dedi yang belum siap. Ya kalau belum siap kayaknya semua juga belum siap Pak. Nggak ada orang siap dipanggil Pak, nggak ada Pak. Ya, ya kita semua sudah. Ya. Kita ikhlas, kita semua keluarga kita siap menerima ini. Yang kedua, kepada khalayak kami mohon maaf dan ucapan terima kasih kepada PT KAI, kepada Polri, petugas keamanan dan lain sebagainya yang telah membantu kami sampai dengan besok pemakaman jenazah keluarga saya. Yang ketiga, barangkali masih ada janji hutang piutang dari keluarga almarhum atau almarhum mohon diikhlaskan gitu loh. Kalau terpaksa belum ikhlas ya bisa menghubungi Keluarga. saya dan keluarga. Terima kasih Mas Dedi, ini yang paling penting buat Baik, oke, terima kasih banyak. Jadi ingat sekali lagi, hati-hati apabila Anda melewati lintasan kereta api, tengok kanan, tengok kiri. Ingat bahwa kecelakaan bisa terjadi di mana saja, jadi Anda harus tetap waspada bila Anda melewati lintasan kereta api. Jangan mana-mana, tetap di Hitam.